Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan siap mendengarkan firman Tuhan di ibadah Minggu pagi hari ini. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Gembala Sidang Every Nation Jakarta, ya gembala kita yaitu Pastor Yahya Gani. Untuk itu kita sambut, saya persilakan Pastor Yahya Gani. Terima kasih. Selamat pagi, saudara-saudaraku sekalian. Senang sekali saya bisa bersama-sama dengan saudara-saudara semua pada pagi hari ini. Terima kasih Pak Raswan dan Ibu Sharon untuk kesempatan saya melayani di Jemaat Kelapa Gading. Saudaraku, saya sangat menghormati dan sangat menghargai Pastor Raswan dan Ibu Sharon. Mereka merupakan gembala yang luar biasa. Saya percaya saudara sangat diberkati juga di dalam penggembalaan mereka. Terima kasih Pak Raswan dan Ibu Sharon. Dengan pengorbanan, dengan semangat yang begitu besar di dalam melayani jemaat di Kelapa Gading. Saudaraku, saya pagi ini akan berbicara mengenai iman atau ketakutan. Hidup dengan iman, mengalami kehidupan dengan iman, atau hidup di dalam ketakutan. Mana yang kita pilih, saudara? Di dalam situasi saat ini yang begitu menantang bagi kita, keadaan yang tidak mudah bagi kita semua. Kita punya pilihan untuk hidup di dalam ketakutan, tetapi kita juga punya pilihan untuk hidup di dalam iman. Nah, COVID pada saat ini cukup besar dampaknya bagi kita semua. Dan kalau kita semua fokus kepada hebatnya COVID, kita akan dikuasai oleh ketakutan. Tetapi Tuhan memanggil kita bukan untuk hidup di dalam ketakutan, melainkan hidup di dalam iman. Kita semua, saudara dan saya, kita dipanggil untuk berani percaya, saudaraku. Nah, itulah panggilan yang Tuhan berikan kepada Abram. Saya memulai topik mengenai Abraham, dan minggu-minggu ke depan, saudara tetap masih terus akan mendengar cerita belajar dari Abraham. Hari ini kita akan melihat dan belajar bagaimana Allah memanggil Abraham. Awalnya bernama Abram. Dan kalau saudara baca ayatnya, kelihatannya Allah memanggil Abram cuma untuk keluar dari tanah kelahirannya ke tempat yang luar biasa yang Tuhan sediakan. Tetapi sesungguhnya pelajaran yang kita dapat hari ini, bahwa Allah memanggil Abram untuk keluar dari kehidupan yang tidak percaya, kehidupan yang tidak beriman, kepada kehidupan yang penuh dengan perjalanan iman bersama dengan Tuhan. Kita lihat Kejadian 12, saudaraku. Nanti kita lihat ayat pertama dari Kejadian 12 mengatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ini ayat pasal 12. Kalau kita lihat pasal 11, satu pasal sebelumnya, di situ diceritakan latar belakang dari keluarga Abram. Abram mempunyai latar belakang keluarga yang cukup berkelimpahan, tetapi hidup di dalam penyembahan berhala. Dan Tuhan memanggil Abram untuk keluar dari situ. Keluar dari kehidupan masa lalunya, dari kenyamanannya. Untuk keluar dari kehidupan tanpa iman. Terlepas dari kehidupan yang berhasil atau kehidupan yang gagal, tapi Tuhan memanggil Abram untuk keluar dari kehidupan yang tanpa iman. Kemudian Tuhan juga memanggil Abram untuk keluar dari kehidupan yang berpusat pada diri sendiri. Dan berpusat hanya pada keluarganya. Kehidupan yang berpusat pada diri sendiri, kehidupan
yang berpusat hanya pada keluarganya saja, itu merupakan kehidupan yang terlalu kecil dibanding apa yang Tuhan sediakan, apa yang Tuhan mau dijalani oleh Abraham. Itu kenapa Tuhan panggil Abraham untuk keluar dari sini. Ayat 2, saudaraku. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Saudara, kita bisa lihat bagaimana Tuhan memanggil Abraham kepada, jadi keluar dari kepada, gitu ya, keluar dari kehidupan yang berpusat pada diri sendiri, pada keluarga sendiri saja, kepada kehidupan untuk menjadi bangsa yang besar, untuk diberkati, dan kemudian menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Ini mengingatkan saya betapa Tuhan punya tujuan dan rencana besar bagi masing-masing kita, bagi saudara dan saya, apapun juga keadaan kita pada saat ini. Dan ini mengingatkan kita betapa Tuhan mau memakai kita juga untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Apapun situasi yang sedang kita hadapi saat ini. Saudaraku, kelihatannya kalau kita di saat seperti ini, kembali lagi, kalau kita lihat berita-berita mengenai COVID, kelihatannya begitu berat, begitu dahsyat, begitu ya, yang dilakukan oleh COVID terhadap kita. Tetapi di sisi lain, saudaraku, kalau saudara perhatikan juga, begitu banyak saat ini cerita mengenai kemurahan hati orang untuk menolong orang yang menderita COVID. Begitu banyak cerita mengenai orang-orang yang mau berkorban untuk orang-orang yang menderita COVID. Di samping cerita berita mengenai duka cita yang bertubi-tubi datang, juga begitu banyak cerita mengenai orang-orang yang hidup tidak mementingkan dirinya sendiri. Karena kita semua dipanggil untuk itu juga sebetulnya. Saudara tahu bahwa banyak dokter yang menjadi korban karena COVID. Banyak dokter yang berguguran karena COVID. Tetapi paling sedikit saya dengar 2 cerita dokter sahabat saya. Bagaimana keberanian mereka di dalam situasi seperti ini. Ada seorang sahabat saya, dokter sahabat saya, yang melihat begitu sulitnya penderita dirawat di rumah sakit karena rumah sakit penuh. Dan akhirnya sahabat saya ini melihat begitu banyak pasien yang tidak bisa dirawat di rumah sakit, dia membuka rumahnya, saudara. Membuka rumahnya agar pasien-pasien, agar penderita-penderita COVID bisa dirawat. Dia buka rumahnya untuk itu. Kemudian juga ada sahabat saya yang lain yang melihat begitu banyak orang yang isoman di rumah, tapi sakitnya cukup perlu perhatian begitu ya. Dan sahabat saya ini punya inisiatif untuk mendatangi rumah demi rumah isoman ini dan melakukan pelayanan medis di sana. Dan saya pikir ini cuma 2 dari banyak cerita. Di tengah-tengah situasi seperti ini juga banyak orang yang tidak mementingkan diri sendiri, bersedia berani berkorban untuk orang lain. Karena memang kita juga dipanggil untuk itu, saudaraku. Mari kita kembali ke firman Tuhan ayat 4. Ke ayat 4. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram meresponi panggilan Tuhan di usia yang ke-75. Ini menyatakan kepada kita, kepada saudara dan saya, bahwa waktu untuk kita meresponi panggilan Tuhan itu tidak bergantung, tidak dibatasi oleh usia. Juga waktu keputusan untuk kita meresponi panggilan Tuhan bukan hanya tidak bergantung atau tidak dibatasi oleh usia, juga tidak bergantung, tidak dibatasi oleh keadaan. Tetapi kepada iman dan respon segera, ketaatan segera kita kepada panggilan Tuhan tersebut. Panggilan yang tadi saya katakan kepada saudara, yang sudah disampaikan kepada Abram,
untuk jadi lebih dari sekedar hidup bagi diri sendiri. Ayat 5, Abraham membawa Sarah, istrinya, Sarai, waktu itu istrinya, belum jadi Sarah namanya, Abram dan Sarai. Abraham membawa Sarai, istrinya, dan Lot, anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka, dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Ayat 6, Abraham berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sichem, yaitu pohon terbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Abraham membawa apa yang ada padanya. Gitu ya, ayat-ayat ini memperlihatkan kepada kita. Karena dia dipanggil keluar dari tempat tinggalnya, ada yang dia tinggal, ada yang dia tinggalkan, tapi juga ada yang dia bawa. Dan saya pikir yang penting bukan masalah apa yang dia tinggalkan dan apa yang dia bawa, tetapi yang paling penting adalah respons dan ketaatan segera. Yang tadi saya katakan, respons dan ketaatan segera kepada panggilan Tuhan tersebut. Dan kemudian Abraham sampai di Kanaan yang waktu itu diduduki dan dimiliki orang Kanaan. Ayat 7. Ketika itu, Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Ayat 9, sesudah itu Abraham berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Saudaraku, ternyata Tuhan bukan hanya memanggil Abraham untuk menjadi lebih dari sekedar hidup bagi diri sendiri. Di ayat-ayat yang kita baca ini, Tuhan menampakkan diri dan berfirman kepada Abraham. Tuhan mendampingi Abraham dalam perjalanan hidupnya. Tuhan membuat Abraham makin kuat dan bertumbuh dalam pengenalan dan imannya kepada Tuhannya. Terbukti dari tadi ayat tadi mengatakan bahwa Abraham mendirikan mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan di situ. Jadi saudaraku, Tuhan menguatkan iman Abraham secara bertahap. Dengan, bagaimana caranya? Dengan menyatakan dirinya berkali-kali kepada Abraham. Tuhan memanggil Abraham. Ini yang saya mau betul-betul kita bisa mengerti bersama-sama, saudaraku. Tuhan memanggil Abraham untuk menghidupi perjalanan iman bersama dengan Tuhan. Dan itulah panggilan yang pada hari ini diberikan juga kepada kita semua. Panggilan untuk hidup dengan iman, saudaraku, selalu disertai dengan menambah, disertai Tuhan dengan menambah janjinya kepada Abraham. Kalau saudara perhatikan. Jadi Tuhan kehidupan yang dengan iman ini, kita beriman kepada janji Tuhan. Dan perjalanan iman bersama dengan Tuhan akan terus makin banyak janjinya. Tuhan akan beri lagi janjinya. Tuhan akan beri lagi janjinya. Tuhan akan beri lagi janjinya. Seperti apa yang dilakukan kepada Abraham. Kalau saudara perhatikan, waktu pertama yang Tuhan panggil Abraham adalah pergi dari tempat kelahiranmu dan aku akan membuat kau menjadi bangsa yang besar. Aku akan memberkati engkau, kan gitu ya. Itunya kan janjinya seperti itu. Tapi kemudian selanjutnya dari apa yang kita baca barusan, Tuhan mengatakan kepada Abraham bahwa Tuhan akan memberikan tanah yang diinjak oleh Abraham kepada Abraham. Gitu. Jadi dia tambah lagi janjinya kepada Tuhan. Itulah perjalanan hidup kita dengan Tuhan. Penuh dengan janji yang ditambah lagi. Dan perjalanan iman kita bersama Tuhan berarti kita terus percaya, kita terus pegang, dan pada waktunya kita akan mengalami penggenapan janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Kembali saudaraku, saya katakan tadi, iman Abraham bertumbuh secara bertahap. Iman Abraham bertumbuh secara bertahap. Dan Abraham dipilih serta dipanggil Tuhan. Dia dipilih Tuhan bukan karena
imannya yang besar. Dia lebih besar dari iman orang lain, bukan? Saudaraku, kalau saudara perhatikan. Betul, Abraham meresponi panggilan Tuhan tersebut dengan iman. Tetapi dia dipilih oleh Tuhan bukan karena imannya yang besar, tetapi karena anugerah Tuhan. Dan perjalanannya dengan Tuhan yang kemudian membuat imannya bertumbuh secara bertahap. Jadi Abraham itu orang biasa, saudara. Orang biasa yang juga bisa jatuh dalam ketakutan dan kebodohan. Nah, itu diperlihatkan di ayat 10. Mari kita lihat ayat 10. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abraham ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Kesulitan, kesusahan, kekeringan seringkali dipakai oleh Tuhan untuk membuat kita belajar, percaya, mempercayai Tuhan, sehingga iman kita bertumbuh. Dan sebetulnya saya percaya di kesulitan yang terjadi dengan Abraham di ayat 10 ini, menyatakan bagaimana Tuhan mau mengajar Abraham untuk bertumbuh dalam imannya, untuk bergantung kepadanya melalui kesulitan yang terjadi. Tetapi kalau saudara perhatikan, Abraham memilih untuk pergi ke Mesir. Itu yang dipilih oleh Abraham. Dan mulainya kekacauan terjadi, saudara. Kita lihat ayat 11. Pada waktu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarai istrinya, memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Ayat 12, apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Ayat 13, karena itu katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau. Dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau. Bisa nggak saudara lihat? Kebodohan yang dibuat oleh Abraham. Keegoisan Abraham. Dia mengorbankan istrinya demi keselamatannya sendiri. Dia tidak peduli istrinya diambil oleh Firaun, yang penting dirinya selamat. Abraham jatuh di dalam ketakutan. Dan ini ditimbulkan karena ketakutannya. Abraham jatuh dalam ketakutan, Abraham jatuh di dalam kebodohannya. Dan kalau kita lihat ayat-ayat selanjutnya, saudaraku, tidak ada di sini. Tapi betul ternyata, waktu Abraham sampai ke Mesir, masuk ke Mesir, orang Mesir melihat bahwa Sarai itu sangat cantik. Dan ketika karyawan-karyawan Firaun melihat Sarai, mereka menyampaikannya kepada Firaun mengenai kecantikan Sarai ini, sehingga Sarai ini dibawa ke istana Firaun. Dan memang akibatnya Firaun menyambut Abraham dengan baik-baik seperti yang diinginkan oleh Abraham. Karena sebetulnya Firaun mengingini perempuan itu. Dan Firaun memberi kepada Abraham. Abraham mendapatkan domba, lembu, sapi, keledai, mendapatkan begitu banyak materi dari Firaun. Ayat 17. Tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun. Demikian juga kepada seisi istananya, karena Sarai istri Abraham itu. Ayat 18, lalu Firaun memanggil Abraham serta berkata, apa yang kau perbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu? Mengapa engkau katakan dia adikku sehingga aku mengambilnya menjadi istriku? Sekarang inilah istrimu, ambillah dan pergilah. Lalu Firaun memerintahkan beberapa orang untuk mengantarkan Abraham pergi bersama-sama dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Abraham bukannya dihukum, saudaraku. Tetapi dia yang dihukum justru Firaun. Kita bisa lihat itu. Padahal yang salah kan Abraham, kan? Nah, Firaun yang dihukum. Dan Firaun juga bukan mengungkapkan kemarahannya kepada Abraham, malah Firaun tetap memberikan hadiah kepada Abraham. Kembali lagi, situasi sulit ini karena kejatuhan Abraham di dalam ketakutan dan di dalam kebodohannya. Tetapi dari apa yang terjadi kemudian, kita bisa belajar bahwa Tuhan yang memanggil Abraham kepada perjalanan hidup dengan iman, bertanggung jawab atas hidup Abraham di level imannya pada saat itu.
Slide selanjutnya. Tuhan bertanggung jawab atas hidup Abraham di level imannya pada saat itu. Karena level imannya memang baru di situ. Tapi Tuhan tidak lepas tangan, Tuhan tidak menghukum, tapi dia bertanggung jawab. Di dalam kebodohan dan kesalahan Abraham, Tuhan tetap setia kepada Abraham. Betul tidak, saudaraku? Tuhan tetap melindungi, Tuhan tetap mewujudkan janji dan firman-Nya kepada Abraham dan keturunannya. Jadi apa yang kita belajar dari cerita ini? Kembali lagi yang saya tadi sudah katakan kepada saudara. Tuhan memanggil saudara dan saya untuk menjalani perjalanan iman bersamanya. Dia akan terus menyatakan dirinya kepada kita untuk membuat iman kita bertumbuh, untuk membuat iman kita makin kuat. Dia akan terus menyatakan dirinya. Karena itulah caranya untuk membuat iman kita bertumbuh. Melalui firman-Nya, melalui waktu doa kita bersama dengan Tuhan. Waktu kita berdoa, waktu kita membaca firman Tuhan. Melalui kekuatan yang dia berikan waktu kita menghadapi tantangan, menghadapi masalah. Sekali lagi, saudaraku, dia akan terus menyatakan dirinya kepada kita di dalam perjalanan hidup iman kita. Kita perlu menyadari dan meresponi Tuhan. Itu yang lebih penting. Dia mendatangi kita sudah pasti. Dan dia akan terus mendatangi kita. Tetapi kita perlu menyadari kehadirannya. Kita perlu meresponi dia. Ini bukan berbicara mengenai iman yang kita miliki. Ini berbicara mengenai perjalanan bersama dengan Tuhan. Yang membuat iman kita bertumbuh dan iman kita makin kuat. Yang kita belajar, tadi saya sudah katakan kepada saudara, selanjutnya, Tuhan bertanggung jawab dan melindungi kita dalam perjalanan iman kita. Dia yang memanggil saudara untuk menjalani, memasuki kehidupan penuh dengan iman. Dia nggak lepas tangan. Dia bertanggung jawab, dia melindungi kita. Tuhan juga bertanggung jawab dan memberi anugerahnya di dalam kejatuhan, di dalam kebodohan, bahkan di dalam kegagalan kita. Jangan takut, saudara. Saudara meresponi panggilan yang hidup dengan iman, saudara tetap bisa jatuh sama seperti Abraham. Di dalam ketakutan, di dalam kebodohan. Tapi Tuhan bertanggung jawab dan terus memberikan anugerahnya kepada kita. Jadi bagaimana jika kita jatuh dalam ketakutan dan kebodohan? Bagaimana kalau kita gagal untuk percaya? Saudaraku, slide selanjutnya, dalam hidup ini iman kita bisa goyah. Tetapi tidak akan pernah gagal karena Tuhanlah yang menopang iman kita. God is the one who sustains our faith. Dan keyakinan kita, saudaraku, keyakinan kita tidak terletak pada kekuatan iman kita. Tetapi keyakinan kita terletak pada kekuatan Allah. Keyakinan kita kepada kekuatan Allah. Kekuatan Tuhan yang berdaulat. Amin. By the way, saudaraku, slide selanjutnya ya. Janji Tuhan kepada kita melalui Abraham terwujud di dalam pribadi dan pekerjaan Yesus Kristus. Anak Allah yang mati di kayu salib, dikuburkan dan bangkit, hidup dan datang ke dalam kehidupan kita. Untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, untuk menjadi penuntun iman kita. Seperti yang dikatakan di Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yesus memanggil saudara dan saya, memanggil kita semua untuk menjalani hidup beriman bersamanya dengan mengarahkan mata dan hati kita kepadanya.
dengan makin kuat di dalam mempercayainya. Apapun keadaan yang sudah terjadi, keadaan yang sedang terjadi, ataupun keadaan yang akan terjadi, yang akan kita hadapi. Yohanes 14 ayat 1, Tuhan Yesus mengatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Kepada Thomas di Yohanes 20 ayat 27, Tuhan Yesus mengatakan, jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Saudaraku, slide selanjutnya, di luar pemahaman kita, beyond our understanding. Di luar usia kita. Beyond our age, di luar zona nyaman kita. Sekali lagi saya mau katakan, saudara dan saya, kita dipanggil untuk mengikuti Kristus dengan iman. Walau kita menghadapi bencana, walau kita menghadapi wabah, walau kita menghadapi kesulitan hidup yang sangat besar. Belum ya, ternyata belum sampai ke slide ini. Sorry, nggak apa-apa saudaraku. Di dalam saya beri kesaksian sedikit mengenai hidup saya, di dalam kehidupan saya dan keluarga saya, di dalam kehidupan saya mengalami banyak tantangan di dalam hidup juga. Saya mengalami banyak kesulitan juga di dalam hidup saya. Kesulitan demi kesulitan yang tidak kecil, yang tidak sederhana, tapi kesulitan demi kesulitan ini yang bukan cuma saya yang alami. Jadi kalau menderita bukan cuma saya yang menderita. Istri saya, anak-anak saya juga mengalami, merasakan juga. Dan anak-anak saya sudah makin besar, saudaraku. Mereka makin besar, mereka sudah bertumbuh dan mereka melihat apa yang terjadi dengan saya. Mereka juga merasakan kesulitan yang kami semua alami bersama-sama. Di dalam salah satu, belum terlalu lama ini saudaraku, di dalam salah satu percakapan saya dengan anak saya, salah satu dari anak saya menanyakan ini kepada saya. Tapi, pernah nggak papi frustrasi terhadap Tuhan? Saya terdiam dengan pertanyaan itu. Kemudian ini jawaban saya. Papi frustrasi terhadap keadaan, jujur, sering. Papi frustrasi terhadap orang lain, jujur, sering. Papi frustrasi terhadap diri sendiri, mungkin juga sering. Tetapi frustrasi terhadap Tuhan, papi tidak pernah. Bagaimana bisa saya frustrasi kepada Tuhan? Kalau waktu saya frustrasi terhadap keadaan, saya datang kepada Tuhan, saya dibuat lega oleh Tuhan. Bagaimana saya bisa frustrasi terhadap Tuhan? Pada waktu saya frustrasi terhadap orang, saya datang kepada Tuhan, saya dapat kekuatan dari Tuhan. Pada waktu saya menghadapi tantangan, menghadapi kesulitan, pada waktu saya frustrasi dengan apa yang terjadi, dan saya datang kepada Tuhan, di situ saya disegarkan, di situ saya dikuatkan, di situ saya dibangun. Pertanyaan saya, dan saya mau bertanya sedikit berbeda, bukan kepada saudara, bukan mengenai kefrustrasian saudara terhadap Tuhan. Karena justru saya mau dorong saudara datang kepada Tuhan, saudara akan dapat kekuatan dari Tuhan. Pertanyaan saya, apakah saudara frustrasi di dalam kehidupan saudara pada saat ini? Apakah saudara frustrasi dengan situasi yang sedang terjadi, yang sedang saudara hadapi? Ini waktunya kita datang kepada Tuhan Yesus. Matius 11 ayat 28 yang tadi sudah dikeluarkan. Tuhan Yesus mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Mari semua yang takut, yang gelisah, yang khawatir, yang capek. Apapun juga keadaan dan situasi saudara dan
dan kita semua. Marilah kepadaku. Semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Dan Tuhan katakan, Tuhan Yesus katakan, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Aku akan menuntun hidupmu. Aku akan menguatkan engkau. Aku akan memberi kesegaran kepadamu. Aku akan memampukanmu untuk menjalani, untuk menghadapi apa yang sedang engkau hadapi pada saat ini. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kelegaan dari ketakutan kita, kelegaan dari kekhawatiran kita, kelegaan dari kegelisahan kita. Mari saudaraku, Tuhan memanggil kita untuk menjalani kehidupan iman bersama dengan Dia. Mari kita jalani. Pilihan kita, pilihan saudara dan saya. Mari kita responi panggilan Tuhan tersebut. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk panggilan yang begitu jelas pada saat ini, pada pagi ini kepada kami semua. Untuk kami keluar dari ketakutan kami dan kami meresponi untuk berjalan bersama Tuhan di dalam iman. Untuk kami keluar dari frustrasi kami, dari ketakutan kami, dari kegagalan kami, kebimbangan kami. Kami keluar dari situ untuk kami menjalani kehidupan iman bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan, aku berdoa biarlah firman yang kami dengar pada hari ini merupakan salah satu pernyataan Tuhan. Merupakan salah satu pernyataan diri Tuhan kepada kami semua. Yang membuat iman kami bertumbuh, yang membuat iman kami makin kuat, yang membuat iman kami terus diperkuat di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah firman iman ini membangkitkan iman setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sampaikan itu kepada Tuhan. Mari saudaraku, dapatkan kekuatan, kesegaran, keteguhan dari persekutuan saudara dengan Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau datang ke dalam kehidupan setiap kami. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat hidup kami, Tuhan Yesus. Engkaulah penuntun iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati.